Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang di channel ini. Doa dan harapan saya kita semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Kali ini kita akan membahas tentang 3 hal yang jangan diucapkan saat dalam masalah. Masalah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari dalam hidup kita. Setiap orang pasti pernah mengalami masalah, baik itu masalah pribadi, keluarga, pekerjaan, kesehatan, keuangan, atau lainnya. Masalah dapat membuat kita merasa sedih, marah, takut, bingung, atau putus asa. Masalah juga dapat menguji iman dan karakter kita sebagai orang percaya. Namun, bagaimana kita bereaksi terhadap masalah yang kita hadapi? Apa yang kita ucapkan saat dalam masalah? Apakah kita mengucapkan kata-kata yang positif dan penuh iman, atau kata-kata yang negatif dan penuh keraguan? Apakah kita mengucapkan kata-kata yang menyenangkan hati Allah atau kata-kata yang menyakiti hati Allah? Dalam pembahasan ini kita akan menjawab pertanyaan di atas. Mari kita lihat sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Salah satu hal yang jangan diucapkan saat dalam masalah adalah kata-kata yang mengeluh atau bersungut-sungut. Alkitab memberikan contoh bangsa Israel yang sering mengeluh dan bersungut-sungut saat dalam masalah. Mereka mengeluh dan bersungut-sungut terhadap Allah dan Musa karena merasa tidak puas dengan apa yang telah Allah berikan dan lakukan bagi mereka. Mereka mengeluh dan bersungut-sungut karena merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak enak, atau tidak adil. Akibat dari sikap mereka ini, Allah murka dan menghukum mereka dengan berbagai cara. Allah mengirim ular berbisa untuk menggigit mereka. Allah membuka bumi untuk menelan mereka. Allah menurunkan api untuk membakar mereka. Allah menimbulkan wabah untuk membinasakan mereka, serta Allah menunda janjinya untuk membawa mereka masuk ke tanah perjanjian selama 40 tahun. Dari contoh ini kita bisa belajar bahwa mengeluh atau bersungut-sungut saat dalam masalah adalah hal yang jangan diucapkan, karena dapat menimbulkan kemurkaan dan hukuman Allah, serta juga dapat menunjukkan ketidakpercayaan dan ketidaktaatan kita kepada Allah, dan dapat mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk ikut mengeluh atau bersungut-sungut. Sebaliknya, Alkitab menasihati kita untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal, untuk senantiasa memuji nama Allah, memohon kepada Allah dengan ucapan syukur, dan melakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut. Yang kedua, yaitu salah satu hal yang jangan diucapkan saat dalam masalah adalah kata-kata yang menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Alkitab memberikan contoh Adam dan Hawa yang menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat dalam masalah. Mereka menyalahkan diri sendiri atau orang lain karena telah melanggar perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mereka menyalahkan diri sendiri atau orang lain karena merasa takut, malu, bersalah, atau marah. Akibat dari sikap mereka ini, Allah mengusir mereka dari Taman Eden dan mengutuk mereka dengan berbagai cara. Allah mengutuk ular untuk merayap di atas perutnya dan menjadi musuh manusia. Allah mengutuk Hawa dengan kesakitan melahirkan dan ketundukan kepada suaminya. Allah mengutuk Adam dengan kesusahan bercocok tanam dan kematian, bahkan Allah memisahkan mereka dari kehadiran dan kemuliaannya. Dari contoh ini kita bisa belajar bahwa menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat dalam masalah adalah hal yang jangan diucapkan, karena dapat menimbulkan pengusiran dan kutukan Allah, serta juga dapat menunjukkan ketidaktaatan dan ketidakrelaan kita kepada Allah, dan dapat mempengaruhi hubungan kita dengan Allah dan sesama. Sebaliknya, Alkitab menasihati kita untuk senantiasa bertobat dan mengaku dosa kita kepada Allah, untuk senantiasa memaafkan dan berdamai dengan orang lain, bertanggung jawab dan melakukan kehendak Allah, dan mencintai Allah dan sesama. Lalu yang ketiga, salah satu hal yang jangan diucapkan saat dalam masalah adalah kata-kata yang meragukan atau menyangkal janji Allah. Alkitab memberikan contoh Sarah yang meragukan atau menyangkal janji Allah saat dalam masalah. Dia meragukan atau menyangkal janji Allah karena telah mandul dan sudah tua.
sehingga merasa tidak mungkin untuk memiliki anak serta merasa tidak layak atau tidak pantas untuk mendapatkan berkat itu. Akibat dari sikapnya ini, Allah menegur dan mencela dia dengan keras. Allah menegur dan mencela dia karena telah tertawa dalam hatinya ketika mendengar janjinya, telah berdusta ketika ditanya olehnya, dan telah meremehkan kuasanya yang dapat membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Dari contoh ini kita bisa belajar bahwa meragukan atau menyangkal janji Allah saat dalam masalah adalah hal yang jangan diucapkan, karena dapat menimbulkan teguran dan celaan Allah, serta juga dapat menunjukkan ketidakpercayaan dan ketidaksetiaan kita kepada Allah, dan dapat mempengaruhi kesaksian kita sebagai orang percaya. Sebaliknya, Alkitab memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa percaya dan setia kepada janji Allah, untuk senantiasa berpegang teguh dan bersabar kepada janji Allah, mengingat dan mengucapkan janji Allah, mengalami dan menyaksikan janji Allah. Jadi, 3 hal yang jangan diucapkan saat dalam masalah adalah kata-kata yang mengeluh atau bersungut-sungut, kata-kata yang menyalahkan diri sendiri atau orang lain, dan kata-kata yang meragukan atau menyangkal janji Allah. Alkitab memberikan contoh dan nasihat tentang hal ini, mengucapkan hal-hal yang jangan diucapkan saat dalam masalah dapat menimbulkan akibat yang buruk bagi kita dan hubungan kita dengan Allah dan sesama. Sebaliknya, kita harus mengucapkan hal-hal yang positif dan penuh iman yang menyenangkan hati Allah dan membangun diri kita dengan orang lain. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan